Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan. Gimana kabarnya nih buat teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal nggak sayang-sayang? Kita kenalan dulu kali ya biar asik. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maharani Yedija Siregar sebagai pemandu diskusi hadir bersama teman-teman kita yang ganteng dan cantik-cantik pada hari ini. Bisa dilihat ya. Nah, kali ini kita akan diskusi nih, kita absen dulu kali ya. Yang pertama ada Ataya, si paling ganteng pada hari ini. Halo Ataya, apa kabar? Halo Rani, alhamdulillah baik. Nah, kemudian ada Azahra Putri Amelia. Gimana nih kabarnya Azahra? Halo Rani, baik. Lalu ada Audina Kairunisa. Audi, halo. Gimana kabarnya? Halo Rani, baik. Yang terakhir ada Dinda Marviani Azalia. Gimana Dinda, kabar baik kan? Baik Ran, alhamdulillah. Wih, seneng deh dengar kabar dari peserta diskusi kita kali ini. Udah kabarnya baik-baik semua, terus dia kelihatan siap banget untuk saling berbagi dan bertukar informasi. Aku harap sama baiknya dengan teman-teman yang sedang mendengarkan video ini ya. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman semua udah pernah nonton film Kulari ke Pantai belum sih? Boleh deh ya, kita tonton dulu bareng-bareng trailer dari film anak berjudul Kulari ke Pantai. Dari Jakarta langsung ke Chile. Dia Kasang ngomongnya lucu. Emang Dirate bilangnya saya? Bisa saya atau beta? Aku ingin Happy ikut perjalanan mereka. Let's just avoid each other. Nggak usah ribet, nggak usah drama. Dan ku katakan membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Tempat saya ini terkenal karena tenang Untuk kontemplasi. Wow. Diriku siap menjalani hari ini. Can you still speak English? Ade, saya pakai bahasa Inggris kalau di Amerika sana. Itu punya sepupu saya. Kembalikan. Baju. Sam! Kalau saya bilang, kau berubah sekarang. Sombong. Kamu yang sombong. Kita harusnya sudah sampai Jilan. Bisa-bisa Sam terlambat. Kadang-kadang kalau kita lagi takut, kita tidak berpikir jernih. Jadi tolong kita. Bisik kasih debuan ombak, temani semesta membiru. Dengarlah, dengarlah, pantai memanggilmu. Dengarlah, pantai memanggilmu. Ayo. Ada toilet duduk? Ada. Di mana? Di rumah kok. Nah, itu dia trailer dari film Kulari ke Pantai. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi konflik serta solusi yang sesuai dengan strategi manajemen konflik yang ada di film Kulari ke Pantai ini. Nah, dari teman-teman peserta, adakah yang tahu apa sih yang dimaksud manajemen konflik itu? Aku ya Ran, coba jelasin. Jadi, manajemen konflik adalah proses menyeimbangkan aspek positif yang dapat diraih melalui suatu konflik dengan tetap mengurangi dampak negatif dari konflik itu sendiri, Ran. Paham? Oh, paham. Terus kalau gitu, apa sih, Din, yang menjadi penyebab terjadinya manajemen konflik ini? Penyebabnya itu ada banyak, diantaranya karena adanya perbedaan pendapat
perbedaan kepentingan, lalu juga perbedaan pengertian atau pemahaman, perbedaan cara pandang, atau ketidakjelasan suatu tujuan, serta perbedaan peraturan yang dianut. Gitu, Ran. Oke. Makasih Dinda penjelasannya. Nah, oh iya, kalau pola manajemen konflik itu katanya ada berbagai macam ya? Beneran? Iya, Ran, bener banget kok. Ada macam-macam pola manajemen konflik, yang diantaranya yang pertama ada negosiasi nih. Di dalam negosiasi tidak ada pihak ketiga. Kedua belah pihak yang terlibat konflik berdialog langsung untuk menemukan solusi konflik, di mana masing-masing pihak memiliki tujuan serta pandangan mereka sendiri dan berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tentang masalah yang sama. Jadi negosiasi ini dapat berhasil dengan adanya rencana dan juga strategi. Yang kedua ada kompetisi. Manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi yang tentunya secara sehat nih. Dan Anda sebagai penengah atau wasit dapat memantau dan mengawasi kedua belah pihak. Yang ketiga ada kompromi. Proses penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya untuk mencapai kompromi ketika masing-masing pihak yang terlibat dalam menurunkan atau mengurangi tuntutan, kepentingan, keinginan, atau kehendak sehingga dapat menghasilkan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Yang keempat ada akomodasi. Manajemen konflik ini adalah Anda sebagai pihak ketiga diharapkan dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima adanya aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Yang kelima ada penghindaran. Manajemen konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari potensi konflik. Penghindaran biasa terjadi karena ada yang kurang informasi, kurangnya menghargai atau menghormati pihak lain, sehingga memang bisa dijadikan sebagai konstruktif strategi. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Strategi kolaborasi atau collaborating ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif. Caranya yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik mampu berkolaborasi. Meski demikian, strategi manajemen konflik ini hanya akan efektif bila kedua belah pihak yang memiliki konflik bisa menyepakati tujuan yang bersama. Gitu, Rani. Wah, ternyata ada banyak ya macam-macam pola manajemen konflik itu. Nah, dari penjelasan tadi ini akan kita hubungkan dengan konflik yang hadir pada film Kulari ke Pantai yang sudah kita nonton tadi trailernya, teman-teman. Aku kenalin sedikit ya tentang isi dari film Kulari ke Pantai ini. Nah, jadi Ran, film ini tuh menceritakan tentang seorang peselancar cilik asal Rote. Dia merancang sebuah perjalanan darat yang hanya melibatkan dirinya bersama ibunya. Sam dengan nama lengkap Samudra Biru secara khusus menyusun perjalanan antara ibu dan anak perempuannya. Bahkan sang ayah Irfan pun dilarang ikut. Rute yang disusun Sam bersama ibunya, Uci, tak main-main. Dari Rote mereka ke Jakarta, lalu langsung ke Jilen yang terletak di Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sam ini punya agenda sendiri mengapa dirinya memilih Jilen sebagai tujuan akhir. Panjang perjalanan ini sekitar 1000 km. Tepat di waktu yang ia agendakan, tiba di Jilen, ia akan menemui seorang peselancar perempuan idolanya yaitu Kailani Johnson. Tapi begitu perjalanan akan dimulai, usai keluarga kecil ini tiba di Jakarta, kakak ipar Uci melihat sebuah kesempatan baik bagi anak sulungnya, Happy, jika dia bisa terlibat dalam perjalanan tersebut. Perjalanan ibu, anak, dan ponakan ini pun dimulai dengan kondisi Happy yang tak sepenuhnya ingin ikut dalam perjalanan tersebut. Meski bersaudara, Sam dan Happy rupanya tak begitu dekat. Hal ini nampaknya dipicu setelah Sam dan keluarganya tinggal di Rote. Hal tersebut terlihat dari obrolan keduanya yang kerap berdebat dan memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda. Sam tumbuh menjadi anak yang begitu menyukai aktivitas luar, tak peduli dengan ponsel pintar, lebih senang bermain sepeda, berseluncur di pantai, dan juga tak peduli kulitnya menghitam dan rambutnya berwarna merah. Bahkan meski sempat tersinggung, akhirnya Sam memilih tak peduli kalau Happy menyebutnya sebagai anak kampung. Lain halnya dengan Happy, gadis cilik yang tumbuh di perkotaan dengan tipikal tak bisa lepas dari ponsel, erat dengan sosial media,
keseharian akrab berbahasa Inggris, tak suka kotor-kotoran, bergaya seolah orang dewasa. Lengkap sudah karakter yang selalu bertolak belakang ini bertemu dalam sebuah perjalanan. Sepanjang perjalanan, kedua tokoh ini menjadi kunci cerita. Bagaimana Happy yang diam-diam mulai menikmati perjalanan, atau Sam yang ternyata terganggu dengan Happy yang belum bisa sepenuhnya lepas dari ponsel, dan gaya pandangnya terhadap orang lain. Konflik pun dipicu oleh hubungan dua anak perempuan ini. Demikian dengan penyelesaiannya, di satu sisi karakter anak kota dan daerah ditampilkan cukup jelas. Misal, bagaimana cara keduanya menghadapi dan menyelesaikan rintangan kecil yang dihadapi, Sam yang takut untuk adu fisik atau Happy yang enggan memperpanjang masalah dan menyelesaikan sesuatu dengan cara sendiri layaknya orang kota. Seperti itu, Ran. Wih, jadi sifat Sam dan Happy ini sangat menggambarkan gaya hidup tempat tinggal mereka ya. Berarti dari perbedaan cara pandang dan sifat mereka inilah konflik itu timbul kan. Nah kalau gitu, misalkan nih, konflik ini dikaitkan dengan strategi manajemen konflik. Yang mana sih yang cocok? Boleh nih, bungkannya kan? Ya masa nggak boleh sih, Hatta ya. Mau jelasin tentang strategi manajemen konflik kan? Iya dong. Gas, Hatta ya. Oke, aku bahas ya. Jadi strategi manajemen konflik yang dipakai dalam film Kulari ke Pantai ini adalah win-win solution, atau sama-sama mendapat keuntungannya dengan negosiasi, dapat terlihat dalam berbagai konflik kecil antara Sam dan Happy. Uniknya, dalam jalan konflik kedua anak, yaitu Sam dan Happy tersebut, Uchi, ibu dari Samudra, justru mengambil posisi di luar lingkaran konflik, seperti seorang pengamat. Ia tidak serta-merta datang sebagai sosok dewasa yang lebih berpengalaman. Sebaliknya, ia memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalahnya, di dunia orang dewasa, kadang kita tidak sabar menyaksikan anak berkonflik dan ingin segera menyelesaikannya. Bahkan jika bisa, anak-anak tidak boleh berkonflik satu sama lain. Akibatnya, proses belajar menerima dan menghargai perbedaan karakter dan pemikiran yang terbangun dalam konflik tidak terjadi. Tidak heran jika dewasa ini persahabatan bertahun-tahun bisa putus hanya karena berbeda pilihan presiden atau gubernur. Sama seperti Samudra dan Happy yang merindukan acceptance atau penerimaan. Demikian pula orang dewasa, termasuk para orang tua, yaitu di film ini diwakili dengan dinginnya hubungan Uchi dan kakaknya, ayah dari Happy. Win-win solution di sini juga dapat dilihat dari contoh kecil ketika Sam dan Happy yang berdiskusi dengan kedua orang tua. Mereka masing-masing seperti Sam yang meminta dijanjikan bertemu Kailani yang merupakan idolanya, dan Happy yang meminta dijanjikan tiket konser yang ingin diikutinya. Sam dan Happy yang setuju akan mengikuti trip bersama, dan keinginan kedua orang tua mereka yang akhirnya tercapai dan menjadi awalan dari pemecahan masalah antar keluarga. Gitu, Narani. Wah, jadinya akhirnya happy ending ya? Happy ending kan? Nah, Sam dan Happy akhirnya akur dan jadi sepupu yang erat dong. Iya, Ran, bener banget. Sister forever deh pokoknya. Mereka akhirnya saling mengenal dan menjaga satu sama lain. Apalagi sifatnya Happy yang diam-diam perhatian gitu, tau. Happy tetap gemesin ya, meskipun ngeselin juga sifatnya sih. Wajar sih ya, masih anak-anak. Masih masa pertumbuhan banget sifatnya. Iya, Ran. Happy meskipun berdebat dan kelihatan gak suka sama Sam, tapi kelihatan banget khawatirnya sampai marahin dan jaga Sam pas dia konsumsi makanan yang manis-manis. Meskipun gitu, Happy tetap sopan loh sama orang yang lebih tua. Dia nurut ketika dikasih tahu dan diminta tolong oleh tantenya dan tokoh lain yang lebih dewasa dari dia. Mereka berdua akhirnya saling belajar dan memperbaiki diri masing-masing loh, seperti Sam yang belajar untuk tampil rapih dan tampil menggunakan dress, dan kepangan rambut saat bertemu lagi dengan Happy. Juga dengan Happy yang belajar untuk lebih mengenal dan melihat ke dalam suatu hal sebelum memandangnya rendah dan lebih menghargai orang lain. Wah, suka deh sama yang happy ending begini. Teman-teman peserta juga terlihat udah menguasai nih film Kulari ke Pantai ini. Jadi seru banget ya pembahasan tentang film begini. Teman-teman peserta diskusi masih semangat kan ya kalau bahas ini sampai 1 jam ke depan? Semangat kan? Enggak, Ran. Enggak, makasih. Makasih. Kan.
Sayang banget nih. Ya udah deh. Kalau gitu, segitu dulu nih teman-teman untuk pembahasan kali ini. Aku tahu kalian pasti masih pengen kan dengerin pendapat teman-teman peserta diskusi ini. Tapi ya gimana ya? Materi kali ini emang cuma sampai situ ya teman-teman. Sayang sekali podcast kita harus ditutup sampai di sini aja. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata yang kiranya menyinggung teman-teman pendengar sekalian. Semoga apa yang telah kami diskusikan dan disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk teman-teman semua tetap selalu jaga kesehatan ya. Kami mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua yang udah nonton. Dadah. Kita bye-bye juga nggak nih? Bye-bye.